Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang manusia dan kegelisahan. Dengan beranggotakan yang pertama Auliana Anggi Siregar, 2 Vanessa Trivela Desria, 3 Yahdiah Sabil. Baik, masuk ke materi pertama tentang kegelisahannya akan disampaikan oleh uh, Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eh, manusia dan kegelisahan. Kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisih yang artinya tidak tentram hatinya, belum merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar menunggu, resah, cemas, dan sebagainya. Jadi kegelisahan menggambarkan seorang yang tidak tentram hatinya maupun perbuatannya. Kegelisahan bisa terlihat dari tingkah laku atau gerakan dalam situasi tertentu. Kegelisahan seperti mekanisme individu untuk mempertahankan diri dalam menghadapi suatu ancaman, adanya keterbatasan manusia dalam pengetahuan, dan adanya ketidakpastian. Menurut ahli psikoanalisa, terdapat bahwa ada tiga ancaman kecemasan, yaitu satu, kecemasan kenyataan atau objektif. Kecemasan ini sebagai akibat pengamatan suatu bahaya yang berasal dari luar. Misal, seorang ibu gelisah karena anaknya diculik, takut adanya binatang buas, ketakutan adanya ancaman dari seseorang, dan lain. Dua, kecemasan neoritis atau syaraf. Kecemasan ini ditimbulkan karena pengamatan tentang bahaya naluri. Ada tiga macam, yaitu satu, kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan. Kedua, bentuk ketakutan yang tegang dan irasional atau fobia. Dan ketiga, rasa takut lain ialah rasa gugup, gagap, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kecemasan moral. Kecemasan moral yaitu disebabkan karena pribadi seseorang. Setiap pribadi memiliki macam-macam emosi, antara lain iri, benci, dengki, dendam, dan sebagainya. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih kepada Yahdi. Selanjutnya dipersilahkan kepada Anggi untuk melanjutkan materi. Jangan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah sebab-sebab orang gelisah. Sebab-sebab orang gelisah ialah karena pada hakikatnya orang takut kehilangan hak-haknya. Hal tersebut adalah akibat dari suatu ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Usaha-usaha untuk mengatasi kegelisahan. Yang pertama, dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan bersikap dan berpikir tenang sehingga bisa mengatasi kesulitan tersebut. Kedua, pasrah, percaya, dan berlindung kepada kekuasaan Tuhan. Tiga kegelisahan, ya kan? Tiga hal dalam kegelisahan. Yang pertama ialah ketidakpastian. Ketidakpastian berasal dari kata tidak pasti, artinya tidak menentu. Pikiran kacau, tidak dapat berkonsentrasi, bingung, tidak berpikir dengan baik. Itu semua adalah akibat dari pikirannya tidak dapat konsentrasi, ketidakkonsentrasian disebabkan oleh berbagai hal akibat dari pikiran yang kacau. Misalnya, orang yang kehilangan orang yang dikasihi, tapi dia tidak siap sehingga sangat terpukul sampai pikirannya kacau, menunjukkan ketidakpastian. Yang kedua, keterasingan. Keterasingan berasal dari kata terasing yang berarti sendiri, tidak dikenal orang, sehingga dapat berarti tersisihkan dari pergaulan, terpisahkan dari yang lain, atau terpencil. Yang menyebabkan orang berada dalam keterasingan ialah perilaku orang tersebut yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, atau kekurangan yang ada pada diri seseorang, atau rendah diri atau minder, sehingga ia tidak dapat atau sulit menyesuaikan diri dalam masyarakat. Yang ketiga, kesepian. Kesepian berasal dari kata sepi yang berarti sunyi. Sepi atau lenggang bisa juga berarti tidak berteman. Setiap orang pasti pernah merasakan kesepian, karena kesepian adalah bagian hidup dari manusia. Lama rasa sepi bergantung masalah yang menimpa dan mental atau jiwa orang yang mengalaminya. Tetapi sebab untuk kesepian itu adalah manusia takut kehilangan hak hidup atau hak memiliki nama baik atau harga diri. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya ketidakpastian. Yang pertama, obsesi. Obsesi merupakan gejala kejiwaan, yaitu adanya pikiran atau perasaan tertentu yang terus-menerus biasanya terjadi tentang hal-hal yang tidak menyenangkan atau sebab-sebab tak diketahui oleh penderitaan. Misalnya selalu berpikir ada orang yang ingin menjatuhkan dia. Yang kedua, fobia.
Fobia adalah rasa ketakutan yang tak terkendali, tidak normal kepada sesuatu hal atau kejadian tanpa diketahui sebab-sebabnya. Yang ketiga, kompulasi. Kompulasi adalah keraguan-raguan akan apa yang telah dikerjakan, sehingga ada dorongan yang tidak disadari melakukan perbuatan yang serupa berkali-kali. 4. Histeria. Histeria adalah gejala kejiwaan yang disebabkan oleh tekanan mental, kekecewaan, pengalaman pahit yang menekan, tidak mampu menguasai diri, sugesti dari sikap orang lain. Yang kelima, delusi. Delusi menunjukkan pikiran yang tidak beres, karena berdasarkan suatu keyakinan palsu, tidak dapat memakai akal sehat, tidak ada dasar kenyataan, dan tidak sesuai dengan pengalaman. Yang keenam, halusinasi. Halusinasi adalah khayalan yang terjadi tanpa rangsangan panca indera. Dengan sugesti, diri orang dapat juga berhalusinasi. Halusinasi buatan, misalnya dialami oleh orang mabuk atau pemakai obat bius. Dengan halusinasi, orang bisa merasa mendapat tekanan. Yang ketujuh, keadaan emosi. Keadaan emosi merupakan keadaan tertentu seorang sangat berpengaruh oleh emosinya. Ini nampak pada keseluruhan pribadinya. Gangguan pada nafsu makan, pusing, nadi cepat, muka merah, keringat, dan sebagainya. Usaha-usaha mengatasi ketidakpastian bergantung dari mental si penderita itu sendiri. Andai kata sudah diketahui penyebabnya tetapi tidak juga dapat sembuh, maka jalan yang terbaik si penderita ini dibawa ke profesional atau psikolog. Baiklah, itu materi dari kami kelompok 8 tentang manusia dan kegelisahan. Akhir kata, jika ada salah dari kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.